Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasrah, NIM 2120203886108047. Jurusan Pendidikan Agama Islam, kelas virtual, program Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Parepare. Pada kesempatan ini, saya akan membahas materi tentang dimensi gaya belajar peserta didik dan hubungannya terhadap pembelajaran. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan pembelajaran PAI berbasis TIK. Langsung saja, yang pertama, pengertian gaya belajar. Gaya belajar merupakan suatu hal yang mempengaruhi proses pembelajaran karena setiap peserta didik memiliki gayanya masing-masing. Gaya belajar seseorang adalah kunci untuk mengembangkan kinerja, baik dalam pekerjaan, sekolah, atau dalam situasi antar pribadi. Gaya belajar merupakan kombinasi dari bagaimana seseorang menyerap, mengatur, dan mengolah suatu informasi. Selanjutnya, fungsi gaya belajar peserta didik. Berbicara mengenai gaya belajar tidak lepas dari kemampuan masing-masing individu, karena setiap individu memiliki perbedaan dalam hal berpikir, bertindak, maupun belajar. Gaya belajar berfungsi sebagai salah satu dari banyak upaya untuk meningkatkan prestasi belajar. Selain sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan prestasi belajar, gaya belajar juga berfungsi sebagai pendekatan dalam belajar mengajar, karena setiap peserta didik dengan keunikannya masing-masing pastilah berbeda-beda dalam mengolah informasi. Selanjutnya, macam-macam gaya belajar peserta didik. Tidak ada satu metode yang sesuai bagi semua murid. Ada yang suka belajar sendiri, ada yang lebih senang mendengarkan penjelasan melalui metode ceramah. Pada awal pengalaman belajar, salah satu di antara langkah pertama adalah dengan mengenali modalitas seseorang sebagai modalitas visual, auditori, atau kinestetik. Bobby DePorter dalam bukunya Quantum Learning menyebut macam gaya belajar dengan modalitas belajar, yaitu visual atau melihat, auditori atau mendengarkan, dan kinestetik atau gerakan fisik. Kebanyakan peserta didik memiliki modalitas belajar gabungan yang biasanya terdiri dari 2 atau 3 modalitas belajar sekaligus. Adapun macam-macam gaya belajar peserta didik, yang pertama yaitu gaya belajar auditori. Gaya belajar auditori mengandalkan pada pendengaran untuk bisa memahami dan mengingat suatu materi. Karakteristik model belajar seperti ini benar-benar menempatkan pendengaran sebagai alat utama menyerap informasi atau pengetahuan. Para pelajar auditorial mungkin lebih suka merekam pada kaset daripada mencatat, karena mereka suka mendengarkan informasi berulang-ulang. Gaya belajar ini cenderung menggunakan pendengaran atau audio sebagai sarana pencapaian dalam belajar. Gaya belajar auditori bersifat eksternal adalah dengan mengeluarkan suara atau nada suara. Menurut Aunur Rahman bahwa individu yang memiliki kemampuan belajar auditorial yang baik ditandai dengan ciri-ciri perilaku sebagai berikut. Yang pertama, mudah diingat dari apa yang didengarkannya. Kedua, tidak bisa belajar dalam suasana atau berisik. 3, senang dibacakan atau mendengarkan. 4, mengulangi apa yang didengarkannya. 5, cenderung lebih banyak omong. 6, mengalami kesulitan jika harus. Menurut Aunur Rahman bahwa individu yang memiliki kemampuan belajar auditorial yang baik ditandai dengan ciri-ciri perilaku sebagai berikut. Yang pertama, mudah diingat dari apa yang didengarkannya.
Kedua, tidak bisa belajar dalam suasana atau berisik. 3. Senang dibacakan atau mendengarkan. 4. Bisa mengulangi apa yang didengarkannya. 5. Cenderung lebih banyak omong. 6. Mengalami kesulitan jika harus dihadapkan pada tugas-tugas yang berhubungan dengan visualisasi. Ketujuh, lebih senang berdiskusi dan berkomunikasi dengan orang lain. 8. Tidak suka dengan tugas mengarang atau menulis. 9. Sering berbicara sendiri ketika sedang bekerja atau belajar. Selanjutnya, gaya belajar yang kedua yaitu gaya belajar visual. Gaya belajar visual menitik beratkan pada ketajaman penglihatan. Artinya, bukti-bukti konkret harus diperlihatkan terlebih dahulu agar mereka paham. Gaya belajar seperti ini mengandalkan penglihatan atau melihat dulu buktinya untuk kemudian bisa mempercayainya. Pelajar visual kebanyakan menyukai membuat simbol atau gambar. Hal ini akan memperdalam pemahaman mereka. Peta pikiran dapat menjadi alat yang bagus bagi para pelajar visual dalam mata pelajaran apapun. Karena pelajar visual belajar terbaik saat mereka mulai dengan menggunakan gambar keseluruhan. Melakukan tinjauan umum mengenai bahan pelajaran akan sangat membantu membaca bahan secara sekilas, misalnya memberikan gambar umum mengenai bahan bacaan sebelum terjun ke dalam perinciannya. Adapun ciri-ciri gaya belajar visual yang pertama, cenderung melihat sikap, gerakan, dan bibir guru yang sedang mengajar. Yang kedua, bukan pendengar yang baik saat berkomunikasi. 3. Saat mendapatkan petunjuk untuk melakukan sesuatu, biasanya akan melihat teman-teman lainnya baru kemudian dia sendiri yang bertindak. 4. Tak suka berbicara di depan kelompok dan tak suka pula mendengarkan orang lain. Terlihat pasif dalam kegiatan diskusi. 5. Kurang mampu mengingat informasi yang diberikan secara lisan. 6. Lebih suka peragaan daripada penjelasan lisan. 7. Dapat duduk di tengah situasi yang ribut dan ramai tanpa terganggu. Tipe gaya belajar yang ketiga yaitu gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik menggunakan belajar melalui gerakan-gerakan sebagai sarana untuk dapat menyimpan informasi ke dalam otaknya. Anak yang memiliki gaya belajar kinestetik belajar melalui gerak, menyentuh, dan melakukan. Sama halnya juga seperti anak yang sulit duduk diam selama berjam-jam. Masalah yang sering dialami anak yang gaya belajar kinestetik adalah cenderung tidak bisa diam. Adapun ciri-ciri gaya belajar kinestetik yaitu yang pertama, menyentuh segala sesuatu yang dijumpainya, termasuk saat belajar. Kedua, sulit berdiam diri atau duduk manis. Selalu ingin bergerak. 3. Mengerjakan segala sesuatu yang memungkinkan tangannya aktif. Misalnya saat guru menerangkan pelajaran, dia mendengarkan sambil tangannya asyik menggambar. 4. Suka menggunakan objek nyata sebagai alat bantu belajar. 5. Sulit menguasai hal-hal abstrak seperti peta, simbol, dan lambang. 6. Menyukai praktek atau percobaan. Yang ketujuh, menyukai permainan dan aktivitas fisik. Selanjutnya, hubungan dimensi gaya belajar peserta didik terhadap pembelajaran. Gaya belajar adalah kombinasi dari menyerap informasi, kemudian mengatur informasi, dan mengolah informasi tersebut menjadi bermakna. Dengan adanya gaya belajar, anak akan meningkatkan pemahaman dalam memahami materi yang telah disampaikan oleh guru, sehingga akan meningkatkan hasil belajar. Gaya belajar merupakan suatu kunci untuk mengembangkan kinerja dalam bekerja, sekolah, dan dalam situasi antar pribadi.
Oleh karena itu, gaya belajar sangat mempengaruhi hasil belajar siswa, karena belajar merupakan suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan diri seseorang. Untuk mencapai tujuan belajar di sekolah, setiap siswa akan selalu berusaha supaya belajarnya tercapai, yaitu dengan cara belajar yang tekun. Dengan adanya gaya belajar siswa yang beraneka ragam, bertujuan agar siswa dapat belajar dengan nyaman dan bisa mengurangi kejenuhan siswa. Itulah materi yang sempat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, minallahi musta'an walaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.